Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Buntut pengeroyokan oleh preman, ratusan anggota Banser Tasikmalaya berunjuk rasa di halaman Polres Tasikmalaya. Ketiga calon presiden terus berkampanye meraih hati rakyat di pemilu 2024. Hari kerja pertama setelah cuti bersama Natal, Polres Purwakarta dipenuhi warga yang ingin mengurus SKCK. Para calon presiden meneruskan kampanye mereka, termasuk di wilayah Jawa Barat. Masing-masing calon presiden menjanjikan program kerja yang akan dijalankan bila terpilih menjadi presiden pada pemilu 2024. Dukungan 500 orang ibu-ibu kepada calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dilakukan Rabu lalu di Sukadamai, Kota Bogor. Mak-mak pendukung Anies alias Manis ini akan mengawal perolehan suara Anies Muhaimin di Kota Bogor. Sedang hari Kamis, Anies berkampanye di Desa Nelayan Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur dan berdialog langsung dengan nelayan dan keluarganya. Anies menjanjikan perbaikan nasib nelayan dan keluarganya bila ia menjadi presiden. Kita jadi anak buah kapal. Insya Allah nanti kita jadikan sebagai program di kampung-kampung nelayan selain kegiatan kebijakan untuk kegiatan perikanannya, maka harus disiapkan program pendamping supaya keluarga, apakah istri ataukah anak, itu punya keterampilan agar bisa berkegiatan usaha, mungkin yang relevan dengan potensinya. Di sini potensinya apa? Lalu kemudian disiapkan pelatihan yang sama. Ya, siap Bu, itu nanti kita laksanakan. Makasih Pak, Assalamualaikum. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto melakukan safari politiknya ke Kota Bandung Rabu lalu. Di hadapan ribuan pendukungnya di sebuah gedung di Jalan Sudirman, Kota Bandung, Prabowo menyaksikan deklarasi Gerakan Muslim Persatuan Cinta Tanah Air Gempita yang mendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Dalam pidatonya, Prabowo meminta pendukungnya untuk membaca janji kampanye menuju Indonesia Emas 2045. Prabowo juga menyatakan hilirisasi hasil tambang sebagai satu-satunya cara Indonesia untuk menjadi makmur. Menuju Indonesia Emas 2045. Sudah dibagi bukunya? Ada? Terima kasih. Tolong dibaca. Hilirisasi adalah jalan, mungkin satu-satunya jalan untuk Indonesia menjadi makmur. Emak-emak ngerti kan hilirisasi? Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, Rabu lalu memilih berkampanye di Klaten, Jawa Tengah. Dalam kampanyenya, Ganjar mendorong pengembangan potensi ekonomi desa termasuk sektor pariwisata melalui desa wisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika terpilih 2024 mendatang, ada tentu potensi wisata yang ada di Indonesia, apakah itu budaya, apakah itu wisata alam maupun yang artificial, tapi pada sisi lain tentu event itu perlu di-create. Lalu yang menjadi problem seringkali disampaikan kepada kami adalah interkoneksi, sehingga paket-paket wisata tidak akan jalan kalau tidak ada interkoneksi. Selebihnya adalah kerjasama dengan para pelaku-pelaku pariwisata, dan kita mesti punya database yang lebih banyak tentang potensi wisata yang ada, termasuk di desa wisata. Ganjar menemui pegiat wisata dan badan usaha milik desa, BUMDes, di Omat Cokro, Tulung, Klaten. Ganjar mengklaim pengembangan wisata desa telah dilakukan sejak saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Tim Liputan melaporkan.
KPU Kota Bogor menerima ratusan ribu surat suara tahap pertama, terdiri dari surat suara DPRD, Provinsi, dan DPR RI. Distribusi surat suara ini pun mendapat pengamanan dari petugas TNI dan Polri. Ratusan ribu surat suara untuk pemilihan umum serentak ini diterima oleh KPU Kota Bogor Rabu malam dari percetakan di daerah Nganjuk, Jawa Timur. Surat suara tahap pertama yang terdiri dari DPRD Provinsi dan DPRD ini langsung disimpan di gudang penyimpanan di Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor. Dari penyaluran tahap pertama ini ada 800.000 lebih lembar surat suara yang diterima dan selanjutnya akan dilakukan proses sortir dan lipat. Simpan terlebih dahulu di gudang utama KPU Kota Bogor yang terletak di Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal. Untuk selanjutnya nanti kita akan melakukan proses sorlip atau sortir lipat sampai seluruh surat suara terlipat. Lalu selanjutnya kita akan masukkan ke setiap kotak suara yang sudah kita setting. Untuk penyaluran tahap 2 yang terdiri dari surat suara DPRD Kota, DPD, dan Presiden Wakil Presiden akan dikirimkan pada 2 Januari 2024 dari Cikarang, Kabupaten Bekasi. Sementara gudang penyimpanan surat suara ini akan terus dijaga oleh petugas TNI Polri. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Menjelang pemilu 2024 mendatang, Bawaslu Kota Banjar melakukan pelatihan kepada ratusan saksi dari setiap parpol. Diharapkan ada pemahaman mengenai fungsi dan tugas saksi, sekaligus ikut mengawasi jalannya pemilu yang jujur dan adil. Bawaslu Kota Banjar melakukan pelatihan kepada setiap saksi pemilu yang melibatkan saksi dari setiap partai politik. Pelibatan saksi dari parpol ini dimaksudkan agar setiap saksi yang ditugasi partainya memahami fungsi dan tugas orang saksi. Dari setiap partai politik yang terdaftar, berhak mengirimkan 20 perwakilannya untuk mengikuti pelatihan. Berkaitan dengan manajemen saksi, tugas-tugas saksi seperti apa, mana nanti mereka mengetahui tugas, wewenangnya seperti apa gitu kan. Nah, terus mereka memahami bagaimana proses nantinya menjadi saksi parpol di lapangan. Diharapkan dari perwakilan yang dikirim oleh setiap partai politik akan ditularkan kepada saksi lainnya sehingga setiap saksi paham akan tugasnya di lapangan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyalurkan bantuan di sentra Palamarta, Kabupaten Sukabumi Rabu siang. Risma sempat menyinggung tempat pemungutan suara (TPS) di panti sosial. Dalam kesempatan ini, Risma menyampaikan terkait TPS bagi penghuni panti sosial telah disiapkan jelang pemilu 2024. Para penghuni panti sosial juga memiliki hak yang sama dalam pesta demokrasi. Nantinya akan ada TPS khusus di panti sosial. Tapi kalau buka TPS sendiri jadi lebih, karena banyak di sini Sukabumi, makanya saya datang khusus karena pasiennya paling banyak Sukabumi. Saya tugasnya balai ini jalan dengan baik. Ya.